Alhamdulillah, bini imati tatimu sholihat, wa bini imatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini di hari Senin siang kita bertemu lagi di dalam melanjutkan majelis ilmu yang hari ini berada di sepekan lagi. Kita akan sampai ke bulan Safar ya. Yang tentunya kita harus tahu bagaimana faedah bulan Safar, karena bulan ini yang terkadang dijadikan bulan sial ya, bagi sebagian pihak ya. Maka kita perlu menjelaskan sedikit faedah seputar bulan Safar sebelum kita masuk ke tema hari ini. Bahwasanya diterangkan ada tulisan ya, 15 faedah bulan Safar ya. Yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, yang beliau merupakan salah satu ulama yang berguru pada Al-Allamah Ibnu Baz, dan beliau bermulazamah kurang lebih 15 tahun ya. Selain itu juga saya Al-Utsaimin. Dan juga beliau seorang dai dan pendidik yang paling produktif. Ada ribuan ceramah ya, dan juga tulisannya masih terbit sampai sekarang. Tentunya kita akan memahami hari ini seputar bulan Safar. Tentu bulan Safar itu adalah bulan yang kedua ya. Di bulan Hijriah itu Safar bulan yang kedua. Memiliki faedah diantaranya dinamakan bulan Safar karena isfar ya, kosongnya, yakni kosongnya kota Mekah dari para penghuninya karena melakukan safar di bulan ini. Ada yang berpendapat rumah-rumah kosong dari penghuninya karena mereka banyak keluar untuk berperang dan safar. Apabila dikatakan safirul makan, yakni mengosongkan tempat, yaitu apabila rumah tersebut tidak berpenghuni atau kosong ya. Jadi
bulan Safar itu ya, artinya kosong ya, karena biasanya orang-orang Mekah itu melakukan safar ya di bulan ini. Nah, dahulu bangsa Arab di bulan Safar punya dua kemungkaran. Yang pertama, mempermainkan bulan Safar baik dengan cara memajukan atau memundurkan, kemudian menjadikannya sebagai pengganti bulan Muharram ya. Ini ada sebuah ayat di surah At-Taubah ayat 37. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihil ladina kafaru. Yudallu bihil ladina kafaru yuhillunahu amaw wa yuharrimunahu amal liwati'u iddatama harramahullah fayuhillu ma harramahullah. Sesungguhnya pengunduran bulan haram ya, itu hanyalah menambah kafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkan suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Kemungkaran yang kedua, tasya'um. Nah, ini yang juga di kita ya, yakni merasa sial ya. Merasa sial di bulan ini. Nah, ini keyakinan bangsa Arab juga tentang bulan Safar ini amatlah tercela. Bahkan sampai membatalkan keyakinan mereka, yakni terhadap Islam ya. Tidak boleh merasa sial ya dengan hari-hari di bulan Safar maupun di malam harinya, karena ya, hal itu adalah perbuatan jahiliyah ya. Yang dibatalkan oleh Islam. Dalam hadis disebutkan la adwa wala tiarota wala hamata wala sofaro. Tidak ada adwa, penularan penyakit, tidak ada tiaroh, anggapan sial, tidak ada hamah, keyakinan mayit bangkit kembali, dan tidak ada sofaro, yakni anggapan sofar sebagai bulan sial. Apa itu adwa? Yaitu penolakan terhadap keyakinan kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah ini berpendapat atau berkeyakinan bahwa penyakit itu menular ya. Jadi kalau udah ada orang yang punya penyakit ya, atau orang yang sakit ya, itu menular ya secara alami tanpa diiringi keyakinan bahwa hal tersebut merupakan takdir dari Allah gitu. Nah itu. Jadi mereka meyakini ya ini sudah menular aja gitu ya, tanpa diyakini itu adalah takdir dari Allah ya gitu. Seseorang sakit ya, itu kan Allah yang memberikan kepadanya ujian gitu ya, bukan dia. Ya mungkin bisa saja ya karena kurang makan, kurang gizi ya, bisa jadi itu ya, emang gizinya kurang seimbang, atau kelelahan juga kan bisa kan gitu ya, macam-macam lah. Tapi tentu
di mana Allah itu memberikan kepada hambanya ujian berupa sakit juga kan, itu ujian dari Allah ya. Atau misalnya bisa jadi sakit yang dialami sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Misalnya ada seseorang yang sakit sampai berpindah pada anaknya atau pindah pada istrinya, pindah lagi kayak itu. Itu bukan hanya penyakit menular, tapi itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karenanya la adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya ya. Sudah Allah gariskan tuh ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian tiaroh. Tiaroh itu tasya'um, menganggap sial, anggapan sial. Anggapan sial. Kemudian juga hamah, yaitu burung terbang di malam hari, dan bangsa Arab menganggap sial jika mendapati burung ini. Ada juga yang berpendapat maksudnya adalah kaum jahiliyah meyakini bahwa mayit jika telah mati, ruh dan tulang belulangnya itu berubah menjadi hamah, yaitu burung ya. Jadi kalau udah mayit mati ya, anggapan mereka jadi burung tuh ya, terbang di malam hari. Itu nggak ada ya. Yang namanya mayit ya, kalau sudah meninggal dia kan dipertanggungjawabkan di alam barzakh ya. Jadi nggak mungkin bangkit lagi itu ya. Ya, nggak mungkin dia bangkit bergentayangan, tuhnya ke mana, bergentayangan ke rumah atau ke hutan, nggak mungkin tuh ya. Nah itu, jadi nggak ada keyakinan mayit bangkit ya. Masalah tiaroh udah ya, di penjelasan tauhid bisa dicek lagi nanti ya. Dan juga sabda Nabi, tidak ada kesialan di bulan Safar. Yang dimaksud bulan Safar yang sudah kita tahu tentu, menurut pendapat yang lebih kuat, di mana bangsa Arab merasa sial dengan bulan ini di masa jahiliyah, maka Nabi pun membatalkan anggapan sial ini. Maka dengan sabda Nabi ini ya, dijelaskan adanya menolak anggapan bulan ini sebagai bulan sial, yaitu tidak ada kesialan di dalamnya, dan bulan ini layaknya ya bulan-bulan lainnya ya, kayak biasa ya, yang di dalamnya ada kebaikan dan ada pula keburukan ya. Maka merasa sial di bulan Safar, misalnya apabila menikah, bakal bakal mal awet gitu ya, bakal banyak pertengkaran atau perceraian gitu, kumaha gitu ya. Atau misalnya sial apabila berangkat safar ya, pada bulan Safar ya, atau bekerja di bulan Safar, atau bahkan berpantang diri untuk beraktivitas dan terlibat dalam praktek urusan pribadi atau menyelenggarakan perayaan, membagi-bagi makanan ya, dan manisan setelah berlalunya bulan Safar. Semua hal ini adalah bentuk tiaroh atau anggapan sial yang terlarang. Anggapan sial yang terlarang. Dan bulan Safar itu nggak ada bedanya dengan bulan-bulan lain ya. Ya bukanlah termasuk bulan baik atau bulan yang buruk ya. Namun ia termasuk hari-hari yang di dalamnya ada kebaikan dan keburukan. Tak ubahnya seperti hari-hari di bulan lainnya ya. Dan waktu yang tidak bisa berpengaruh terhadap ketentuan dan takdir Allah ya. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah.
itu saja ya, tidaklah sesuatu itu terjadi melainkan atas takdir Allah. Sebagaimana firman Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa bagi kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat 51. Karenanya Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, adapun mengkhususkan anggapan sial pada waktu tertentu namun tidak di waktu lainnya seperti pada bulan Safar atau yang semisalnya, maka ini tidaklah benar. Karena sesungguhnya waktu itu seluruhnya adalah ciptaan Allah ya. Waktu itu ciptaan Allah ya. Allah menciptakan waktu ya. Dan berlangsung di dalamnya waktu itu apa? Perbuatan dari Bani Adam. Maka orang beriman yang mengisi setiap waktunya dengan amalan soleh, amal ketaatan kepada Allah, maka waktu tersebut adalah waktu yang penuh barokah baginya ya. Jadi amalan soleh apapun lah gitu, sampai orang yang dia mengisi waktunya dengan ilmu, bahkan waktu istirahatnya ya, waktu istirahatnya untuk menegakkan badan-badannya untuk bekerja, waktu istirahat untuk menegakkan dirinya nanti untuk bernafas, nah itu juga ya. Beristirahat juga amalan soleh gitu ya gitu. Beristirahat juga amalan soleh ya gitu. Kalau benar istirahatnya ya gitu ya, bukan karena malas tuh ya. Tapi emang pastilah orang yang dia memang tujuannya beristirahat dengan benar dan memang dia sudah lelah tuh ya, berhari-hari dia melakukan pekerjaan dan memang bukan hanya pekerjaan ya, apalagi kalau misalnya dia mempertaruhkan tenaga bahkan keluarganya juga kan dikorbankan hanya karena apa? Waktunya dikorbankan itu hanya karena dakwah gitu ya. Hanya karena dakwah. Ya kemana capek gitu ya. Ya butuh hari istirahat gitu ya, minimal istirahat kajian sejam 2 jam juga ya, istirahat yang nyenyak gitu ya gitu. Itu kan sudah minimal istirahat yang luar biasa, dan itu istirahatnya kan termasuk juga ibadah juga kan, amalan soleh, karena dia apa? Sebelumnya dia capek dalam melaksanakan dakwah ya, atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, aktivitas yang bermanfaat ya. Iya luar biasa ya. Jadi jangan dianggap remeh itu ya. Keringat dari dia dalam menjalankan kebenaran ya, mencari nafkah atau apapun itu ya, itu keringatnya itu benar-benar berpahala di sisi Allah. Kalau kita hisap keringat-keringat ya, keringat yang keluar tadi misalnya panas itu ya, dengan keluarnya keringat kita itu, kita hisap berapa keringat yang keluar, berapa kalori yang keluar, coba kita bisa hitung nggak? Kan nggak bisa. Tapi sayangnya kita selalu meremehkan akan hal itu ya. Nah itu insya Allah ya. Ini ya, jadi apapun amalannya ya, baik itu amalan dengan aktivitas yang mencari maisha, mencari penghidupan, atau juga apalagi ya mencari untuk akhirat kita, itu lebih pentingnya lagi ya gitu, bukan hanya di dunia ini saja ya kebermanfaatan itu. Tentu itu adalah sebuah amal soleh ya, dan itu akan berpahala. Tetap di bulan Safar juga akan berdampak kebaikan. Maka waktu tersebut adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, berpahala ya. Demikian pula waktu yang apabila seorang hamba mengisinya dengan maksiat kepada Allah, maka ini adalah kesialan baginya.
Karena kesialan yang sebenarnya itu ya pada hakikatnya adalah kemaksiatan kepada Allah. Jadi kesialan itu bukan karena waktu, ya, bukan karena hari, bukan karena tanggal tertentu, ya. Tapi kesialan itu karena apa? Bermaksiat kepada Allah. Ya. Karena itulah tidak ada kesialan melainkan dengan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Karena hal ini menyebabkan kemurkaan Allah, dan apabila Allah telah murka kepada seorang hamba, maka ia akan celaka di dunia dan di akhirat. Demikian pula apabila Allah ridho dengan seorang hamba, maka ia akan bahagia dunia dan akhirat. Dan tatayur atau merasa sial dengan melihat arah terbang burung, ya. Nah, itu merasa sial dengan melihat arah terbang burung. Dan tasyaum itu termasuk syirik, ya, yang meniadakan hakikat tauhid dan kesempurnaannya. Di dalam hadis disebutkan bahwa tiarah itu adalah syirik. Tiarah itu adalah syirik, ya. Karena orang yang melakukan tiarah itu berkeyakinan bahwa tiarah yang diyakininya ini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Maka ini termasuk kesyirikan. Tiarah jadi percaya anggapan sial, ya, gitu. Melakukan ini sial, atau pada bulan ini bakal sial. Ya, ya. Iya gitu lah. Berangkat hari ini sial gitu, ya. Itu kan tiarah. Jadi nggak ada istilah hari-hari baik, hari buruk, nggak ada. Iya. Kalau melahirkan pada bulan ini bakal sial, atau misalnya kalau melakukan hubungan pada bulan ini bakal sial, enggak. Pada hari ini bakal sial, pada hari ini tidak akan beruntung. Kalau melakukan melakukan hubungan di bulan ini, ya nggak akan ada, itu ya nggak akan ada. Islam itu betul-betul ya mendidik kita ya, Iya, dengan kebenaran lah, iya. Al-Quran gitu. Kita ya yang kadang-kadang menambah-nambah gitu. Nah itu ya, Kan betul. menambah-nambah anak kecil, menakut-nakuti. Makanya itu kan mental di dalam Islam itu bagaimana seseorang itu berupaya beramal soleh, dan dengan amal soleh itu pasti dia akan mendapatkan keberuntungan, ya, gitu. Adapun ketika saat itu Allah uji, ya Allah memberikan ujian kepadanya supaya dinaikkan lagi derajat-derajat di sisi Allah, gitu ya. Nah itu kalau segala takut, segala sial itu ya anggapannya, ya mental apa sebenarnya itu, ya. Nggak ada apa-apanya, ecek-ecek gitu namanya, gitu. Jadi nggak ada yang namanya at-tiarah, ya. Barang siapa yang melakukan at-tiarah dengan suatu hal yang ia lihat atau ia dengar, maka ia tidak serta-merta dianggap telah musyrik yang keluar dari Islam, tidak murtad, ya. Namun ia telah berbuat syirik, ya. Dia telah berbuat syirik lantaran bersandar kepada sebab yang ini mana Allah sendiri tidak pernah menjadikannya sebagai sebab, ya. Jadi kalau dia sudah bersandar kepada sebab ini, ya, itu dia termasuk melakukan perbuatan syirik, tapi tidak dihukumi kafir, ya. Murah meren gak handap tempo tuh, murah meren tuh apal.
Karenanya hal ini akan melemahkan sifat tawakal kepada Allah dan mengentekan ketetapan hati ya, bergantung kepada Allah ya, atau menganggap remeh bergantung pada Allah ya, menganggap remeh rasa tawakal. Karena itulah perbuatan ini dianggap syirik. Syirik besarnya. Iya. Tapi ada yang syirik kecilnya juga. Mani tamada ala sababin lam yaj'alhu asyar'u sababan fa innahu musyrikun syirkan asgor ya. Barang siapa yang bersandar kepada sebab faktor yang mana syariat tidak menjadikannya sebagai sebab, maka sungguhnya ia telah berbuat musyrik dengan syirik kecil ya. Ada yang kecilnya juga syiriknya. Hal ini termasuk salah satu syirik yang mempersekutukan Allah ya, baik di dalam tasyri' penetapan syariat apabila sebab tersebut adalah sebab syar'i maupun dalam sebab takdir ya, apabila sebab tersebut adalah sebab kauni atau sunatullah ya. Namun apabila orang berkeyakinan sial ini meyakini bahwa perbuatan dari dirinya sendiri bukan dari Allah, maka ini musyrik yang merupakan syirik akbar ya. Jadi kalau dia meyakini ya perbuatan dan dirinya sendiri ya bukan dari Allah itu ya, itu berarti syirik akbar ya. Insyaallah pegal kayaknya. Ya itu syirik akbar ya kalau dia merasa demikian, karena ia telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam penciptaan. Makanya ini ada bukti batil bagaimana berkeyakinan sial di bulan Safar adalah terjadinya peristiwa-peristiwa bersejarah atau juga futuhat, penaklukan dan ekspansi Islam di bulan ini. Di antaranya Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah terjadi di bulan Safar. Nah itu. Kalau di bulan Muharram itu baru perintahnya ya, baru inisiasinya ya gitu. Nah di akhir bulan Safar itu beliau melakukan ya, iya melakukan hijrah itu. Semua itu pengikutnya ikut. Apa? Iya diikuti oleh para sahabat. Dan tiba di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal tuh. Bulan itu ya pakai unta paling ya. Ada pula yang berpendapat beliau keluar berhijrah di bulan Rabiul Awal. Terus juga perang Abwa, itu perang Abwa yang terjadi di bulan Safar tahun kedua Hijriah. Itu adalah perang pertama Islam ya, perang Abwa. Memerangi kaum kafirin gitu. Iya, ada perang Abwa di bulan Safar. Terus perang Khaybar ya, penaklukan Khaybar juga terjadi di bulan Safar tahun ke-7 Hijriah. Ada pula sejarawan yang berpendapat terjadi di bulan Jumadil Ula. Rasulullah juga mengutus Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pada penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijriah sebagai panglima pasukan untuk menghadapi bangsa Romawi beberapa hari sebelum wafatnya Nabi. Penaklukan Al-Madain atau ibu kota Persia itu juga di bulan Safar tahun ke-16 Hijriah. Saat itu Persia runtuh ya. Dan kemudian juga dikatakan
4 hari terakhir bulan Safar tidaklah berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Maka tidak boleh mengkhususkan dengan ibadah tertentu ya, atau di Rebo terakhir misalnya di bulan Safar ya, dikhususkan dengan ibadah tertentu, doa dan zikir tertentu ya, sebagaimana dikerjakan sebagian orang ya. Mereka meyakini bahwa hari tersebut adalah hari diturunkannya musibah yang bala istilahnya. ya yang sangat dahsyat ya, Kalau Qadir kan Rebu Waki, Rebu Putra, ya Rebu Kasan, Rebu yang terakhir. jadi disangkanya ada musibah yang sangat dahsyat Setelah apa? yang hanya diketahui oleh Allah saja. Mereka meyakini barang siapa yang bersedekah dan sholat di dalamnya, nah, maka akan selamat dari bencana ini. Di antara hal ini yaitu bentuk kekhususan amalan yang tidak ada dalilnya adalah sholat sunnah pada waktu duha yang hanya dikerjakan pada hari itu saja ya. Dengan keyakinan perbuatan ini bisa menolak bala ya pada hari tersebut. Atau menulis sejumlah ayat Al-Quran, tulis ayat Al-Quran ya misalnya ya, terus dimasukkan ke dalam gelas ya, terus diminum ya, dengan maksud bertabaruk atau ngalap berkah kayak gitu ya, untuk mengusir keburukan, insyaallah ya. Musyrik Ya itu kan jadi amalan-amalan bid'ah juga tuh ya, amalan bid'ah yang melakukan sholat pada waktu tertentu tuh ya, karena menganggap sial atau menolak kesialan tuh ya. Nah, itu. Atau doa atau zikir tertentu ya. Maka keyakinan akan kebaikan, keberhasilan, taufik dan kemenangan di bulan Safar ini termasuk mengganti bid'ah dengan bid'ah yang lain ya. Karena bulan Safar ini ya bulan kebaikan dan bulan juga yang ada padanya keburukan ya. Sehingga ada sebagian orang yang mencatat tanggal atau menulis surat dengan perkataan Safar khair ya. Dituliskannya kayak gitu. Kalau menulis surat di bulan Safar, di bulan Safar khair ya, bulan Safar yang penuh kebaikan ya. Misal mereka menulis telah selesai ditulis pada bulan Safar yang penuh dengan kebaikan ya, maka ini adalah bid'ah ya. Atau juga sejumlah orang ini menyebut Safar yang penuh kebaikan sebagai bentuk tafaul atau optimis ya. Lawan dari kata tasya'um atau pesimis. Tasya'um yang ditolak ya, maka semua ini bukan keyakinan yang benar ya. Itu adalah kejahilan. Maka para ulama salaf mengingkari orang yang mendengarkan burung hantu ya, yang berkukur lalu mengucapkan khairon, akan baik insya Allah. Maka para salaf melarang agar tidak mengucapkan khairon atau syarron, buruk ya, karena burung hantu itu berkukur ya sebagaimana burung-burung lainnya juga ya yang berkicau ya. Serta semua hadis yang menyebutkan peristiwa yang terjadi di masa depan dengan menyebut tanggal tertentu secara spesifik baik di bulan Safar atau semisalnya, maka ini adalah semuanya hadis yang dusta atau maudhu, hadisnya dipalsukan, palsu ya, atas nama Rasulullah SAW, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Karenanya kita harus waspada dan berhati-hati dari sikap bermudah-mudahan di dalam menyebarkan hadis-hadis yang tidak jelas di media sosial atau semisalnya ya, sebelum memastikan akan kesohihannya ya. Itu kan sering tuh ya ada hadis ya
hadis kalau minum susu ini bakal begini gitu ya. Kalau begini bakal begitu ya. Nah, itu kan hadis-hadis palsu itu biasanya itu ya. Sebarkan, kalau tidak sebarkan nanti bakal begini begini, bakal sial gitu kalau nggak disebarkan. Nah itu teh hadis palsu jelas nama. Nah gitu mah terkedah ditaros pasti itu mah palsu tanya. Lain hadis lah itu namanya, jadi lain hadis nama gitu. Karenanya disebutkan man kadzaba alayya. Nah, ini atas hafalnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di atas api neraka. Ya jelas riwayat Bukhari dan Muslim ya. Juga di hadis yang lain, kafa bil mar'i kaliban ayu haditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta ya. Kenapa dikatakan pendusta? Ya ini apabila dia menyampaikan segala hal yang ia dengar ya. Jadi tekaup ninggal gitu ya. Tekaup ninggal langsung share gitu ya. Tekaup ninggal di medsos gitu ya. Ya ustad nu menikah jeung artis gitu ya. Padahal nan sanes berita nu sohih gitu ya. Sanes berita nu sohih eta ustad nu menikah jeung artis apalah aya di eta di lah non mediana gitu ya. Ya ustad menikahnya artis padahal lain teteh lain aslina ya. Aya we da teteh da berita hoax teh gitu nya seolah-olah dibenarkan teh gitu nya insyaallah. Iya gitu ya. Ya itu termasuk termasuk justru berita bohong ya gitu, berita bohong teh ya gitu ya. Nah justru yang namanya kesialan itu adalah terhadap perbuatan maksiat ya, memaksiat atau melakukan perbuatan dosa. Pasti itu di mana melakukan perbuatan dosa dia akan sial, itu jelas ya gitu. Tapi kalau beranggapan sial ya karena hari ini atau karena waktu itu ya gitu, atau karena nanti dengan begini tidak disebar ini ya jadi sial gitu ya. Nah itu adalah perbuatan kesyirikan ya. Maka kita harus dihindari ya. Ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa ana astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, itu saja untuk pelengkapan ilmu ya untuk kita di bulan Safar nanti. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.